Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sonic yang dirilis pada tahun 2020. Sudah pada tahu dong karakter satu ini dengan ciri khas warna biru dengan kecepatan yang luar biasa. Film ini sangat disayangkan sekali jika kalian belum menontonnya ya. Jika kalian tidak keberatan dengan konten full spoiler, inilah alur cerita film Sonic. Di sebuah pulau jauh dari planet bumi, ada seekor landak kecil berwarna biru yang bisa berlari dengan sangat cepat. Dia bernama Sonic. Dia tinggal bersama seekor burung hantu yang bernama Longclaw. Kemudian ada serangan dadakan dan mereka segera kabur. Tapi Longclaw terkena serangan itu dan dia segera menggunakan cincin portal untuk memindahkan Sonic ke planet lain untuk berlindung. Karena sadar akan kekuatannya yang selalu jadi sumber masalah, dengan berat hati Sonic meninggalkan Longclaw dan segera pergi berlindung. Scene beralih di mana seorang polisi sedang berjaga di perbatasan kota sambil mengamati jalan di sana. Tiba-tiba alat pengukur kecepatan miliknya menangkap kecepatan yang sangat tinggi, tapi dia tidak melihat apa-apa. Ternyata itu adalah ulah Sonic yang sekarang sudah menjadi remaja. Saat Sonic kembali ke tempat persembunyiannya, dia melakukan berbagai aktivitas untuk menghibur diri karena dia tak memiliki seorang teman. Selama ini Sonic mengamati kota di sana yang bernama Green Hills tanpa diketahui oleh siapapun. Orang yang paling dia kagumi adalah polisi tadi yang bernama Thomas dan istrinya sebagai dokter yang bernama Maddie. Dia juga sering mengamati setiap kegiatan mereka saat menonton TV. Ada orang yang mengetahui keberadaannya, tapi semua penduduk di sana tidak mempercayainya. Dia bernama Carl. Keesokan harinya Thomas mendapat surat kenaikan jabatan, di mana dia akan dipindah ke pusat kota San Francisco sesuai dengan harapannya selama ini. Maddie berencana untuk pergi ke sana duluan untuk mencari tempat tinggal baru nantinya. Scene beralih di mana Sonic menyelinap dan menonton pertandingan baseball di sana. Dia sangat terpukau dengan keseruan anak-anak di sana. Malam harinya, dia berusaha bermain seorang diri dengan berbagai pemain sebagaimana mestinya. But staring him down from the pitcher's mound is the most fearsome southpaw in Green Hills with a 9th tie score. And exactly who you want at the plate with the game on the line, Sonic! Hit it to the guy in left. He's a real space case. Okay, focus, Sonic. If you win this game, you'll be the most beloved kid in Green Hills. I don't got it. Shoot! I can't with that guy. Sonic merasa kecewa karena pada akhirnya tetap saja dia merasa kesepian. Hingga akhirnya dia kesal sendiri dan berlari secepat mungkin hingga menimbulkan gelombang kejut dan listrik di sana seketika padam. Karena pemerintah setempat tidak bisa mengungkap penyebab gelombang kejut yang baru saja terjadi, mereka mengutus seseorang yang sangat gila teknologi dengan IQ di atas rata-rata profesor yang diberi julukan sebagai Dr. Robotnik, yang biasa kita kenal dengan Mr. Eggman. Kemudian Mr. Eggman menghampiri lokasi kejadian dan segera mengambil alih kendali pencarian Sonic dengan robot-robot miliknya. Sonic yang mengetahui robot-robot itu mendekat, dia segera pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Saat robot-robot itu berpencar menelusuri hutan, mereka berhasil menemukan sebuah jejak kaki sepatu. Mr. Egg yang tak bisa mencocokkan ukuran kaki itu dengan seluruh hewan di bumi, dia langsung beranggapan jika itu adalah jejak kaki makhluk asing. Saat Thomas menelpon Maddie yang sedang berada di rumah saudarinya yang bernama Rachel di San Francisco, dia mendengar suara benda jatuh dari dalam gudangnya. Thomas yang mengira jika itu adalah rakun yang selalu mengacak-ngacak tong sampah miliknya biasanya, dia menyiapkan pistol bius. Saat dia pergi memeriksanya, ternyata itu adalah Sonic. Saat cincin portal terbuka, Sonic terkena bius dari Thomas.
Tapi sayangnya semua cincin portal miliknya terjatuh di sebuah puncak gedung. Saat Sonic bangun, dia bercerita jika dia mengenal semua penduduk setempat di sana tanpa mereka sadari, termasuk Thomas. Beberapa saat kemudian Mr. Eggman datang mencarinya dan Sonic meminta pertolongan kepada Thomas untuk merahasiakan keberadaannya karena kakinya lumpuh sementara akibat bius tadi. Dengan rencana liciknya, Mr. Eggman berusaha mengelabui Thomas tapi gagal. Saat Mr. Eggman menerobos masuk, dia menemukan duri milik Sonic. Hingga akhirnya Thomas tersudut akan ditembak jika tidak mau memberitahu keberadaan Sonic. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Wait! Don't hurt him! This feels excessive! This was a horrible plan! What was I thinking? You believe Amazon is gonna deliver packages with these things? No worries, I got it right where I want it! I'm gonna puke! Saat pertarungan selesai, mereka menjauh dari Mr. Eggman. Thomas masih penasaran jika Sonic itu sebenarnya apa. Dan akhirnya Sonic bercerita jika dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dari orang-orang jahat. Karena bius milik Thomas tadi, dia kehilangan cincin portal miliknya yang seharusnya dia gunakan untuk pergi ke planet lain. Karena merasa bersalah, Thomas akan mengantarnya ke tempat cincin miliknya yang jatuh di puncak gedung tadi. Saat Thomas menelpon temannya yang ada di kantor polisi untuk izin cuti, Mr. Eggman ada di sana juga dan rencana Thomas pun berhasil dia tebak. Thomas yang kembali untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata Sonic berada di sebuah bar dan sedang menyamar. Karena ada beberapa hal terakhir yang ingin Sonic lakukan sebelum dia meninggalkan bumi, Thomas akhirnya sukarela membantu daftar keinginan terakhir milik Sonic. Kemudian datanglah pria kekar menghampiri mereka dan kekacauan pun terjadi. Karena kaki Sonic sudah pulih, dia menyiapkan jebakan untuk mereka semua yang ada di dalam bar tanpa kecuali. Saat kembali normal, mereka semua berhasil dikalahkan dalam waktu singkat dan mereka segera kabur dari sana. Sesampainya mereka di sebuah penginapan, Thomas melihat berita jika dia menjadi buronan. Kemudian dia melihat list terakhir milik Sonic, yaitu mendapatkan seorang teman. Di tempat lain, Mr. Eggman berusaha melacak keberadaan mobil Thomas dan dia berhasil menemukannya. Saat Thomas dan Sonic melanjutkan perjalanan, Mr. Eggman mengirim sebuah senjata untuk menangkap mereka. I get you. Sonic! You know what? And if I don't make it, just ditch me. You seem good at that. You got car insurance, right? Ha-ha! Nailed it! Sesampainya Thomas di rumah Rachel, dia dilarang untuk masuk, tapi Maddie datang untuk membantunya. Hingga akhirnya kain penutup Sonic ditarik oleh anjing di sana dan Rachel pun seketika pingsan. Saat terbangun dia diikat dan meminta tolong kepada anaknya yang bernama Jojo, tapi dia tak dihiraukan dong. Kemudian Maddie mencoba untuk memeriksa Sonic dan saat dia memberikan aromaterapi kepada Sonic, dia akhirnya sadar juga. Karena saking terkejutnya, Maddie bertanya kepada Thomas apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Dan saat Thomas menjelaskannya, Jojo melihat jika sepatu milik Sonic sudah usang dan memberinya sepatu baru untuk dia pakai.
Di tempat lain, Mr. Eggman mencoba mengukur total energi yang bisa dihasilkan oleh duri milik Sonic. Saat selesai, dia sangat kaget karena energi yang dihasilkannya adalah tak terhingga. Scene kembali ke tempat Sonic, di mana mereka sampai di area gedung tempat cincin portal milik Sonic terjatuh tadi. Karena Sonic tidak bisa naik ke atas gedung, Thomas menyusup masuk dengan identitas polisinya dan berbicara jika di lantai atas ada orang yang ingin meloncat dari atas gedung dan itu pun berhasil. Sesampainya di atas gedung, mereka mengucap kata perpisahan satu sama lain. Saat Sonic melempar cincin portal miliknya, ternyata Mr. Eggman sudah ada di sana mengepung mereka. Dengan duri milik Sonic sebagai sumber energinya, pesawat Mr. Eggman bisa menyamai kecepatan Sonic nih. Exactly what to do. How is this possible? No one's ever caught up to me before. I can't lose him. Lost visual contact. Saat Sonic terlempar kembali ke kota Green Hills dan pingsan, seluruh warga di sana berusaha membantunya untuk melawan Mr. Eggman. Thomas juga tak tinggal diam dan berusaha melawan Mr. Eggman juga, walau ujung-ujungnya dia kalah. Hingga akhirnya Sonic bangkit kembali dan mengambil sumber energi yang ada di dalam pesawat Mr. Eggman juga. This is my power. Guess what, Eggman? I'm not leaving Earth. You are. Saat pertarungan selesai, Sonic sangat senang sekali karena telah menjadi bagian dari kota Green Hills. Sonic juga senang karena dia telah diizinkan untuk tinggal bersama dengan Thomas dan Maddie. Pemerintah di sana juga sangat berterima kasih kepada mereka karena tidak mengekspos keberadaan Sonic. Scene beralih ke tempat Mr. Eggman yang berada di planet lain dan sedang bertahan hidup di sana. Kemudian datanglah teman Sonic yang berasal dari planet lain juga dan film pun berakhir. Itulah cerita lengkap yang dapat saya rangkum dari film ini. Kira-kira bagian mana nih yang paling kalian suka dari film ini? Silahkan komentar jika kalian ada saran film yang bagus untuk diringkas alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.